Ada banyak pengertian atau arti mengenai kebebasan. Ada arti atau makna kebebasan yang berbicara dalam aspek yang paling umum atau aspek paling mendasar. Lalu ada kebebasan yang diartikan secara spesifik pada satu konteks yang sangat khusus, dan kemudian ada deskripsi mengenai arti kebebasan dalam pengertian emosional yang berhubungan dengan kata kebebasan. Dari tiga arti itu, pertemuan sekarang akan kita batasi pada penjabaran mengenai arti yang umum atau arti yang fundamental dari kata kebebasan. Teman-teman yang saya hormati, pada dirinya sendiri, kata bebas itu sebenarnya tidak cukup jelas apa artinya. Ketika kita menggunakan kata bebas, sesungguhnya kata ini bisa menunjukkan kenyataan yang variatif, yang beragam, bahkan satu dengan yang lainnya seringkali mengalami pertentangan makna. Namun betapapun misalnya ada perbedaan-perbedaan, ada pertentangan-pertentangan makna dari apa yang kita sebut sebagai kebebasan atau bebas itu sendiri, ada juga sebenarnya kesamaan-kesamaannya. Nah, salah satu yang mendasar adalah kebebasan di mana-mana mengandung maksud sebagai keadaan tidak adanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Nah, keadaan inilah yang mungkin kita bisa simpulkan sebagai arti paling umum dan mendasar dari apa itu kebebasan. Sekali lagi, dalam maknanya yang paling umum dan paling mendasar, kebebasan bisa kita mengerti sebagai keadaan tidak adanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Teman-teman sekalian, pada pengertiannya yang paling umum, kita mendapati bahwa kebebasan setidaknya berada dalam tiga ruang. Yang pertama adalah kebebasan sendiri sering dilihat sebagai sesuatu yang menunjukkan ketidakjelasan. Apa maksudnya? Kalau kita mengatakan tentang lapar misalnya, atau uang, atau bunga, atau awan, kita akan segera menangkap maksud dari kata-kata itu tadi. Bebas, kalau kita hanya mengatakan satu kata bebas saja, maka kita tidak bisa cukup menangkap makna apa sebenarnya dari kata bebas itu. Atau kita bubuhkan subjek di depannya, misalnya saya lapar. Kita juga bisa mengerti artinya perkataan saya lapar itu. Coba kita tambahkan kata saya di depan bebas. Saya bebas. Ternyata kata saya bebas sendiri juga belum menggambarkan apa arti sesungguhnya. Kita belum menemukan apa arti dari saya bebas itu. Saya bebas dari cengkraman, saya bebas dari rasa takut, saya bebas untuk bepergian, atau apa? Maka kalimat saya bebas itu belum menggambarkan atau belum menginformasikan apapun kepada kita. Kalimat ini mungkin mengandung banyak hal. Semua arti mungkin, tetapi mana yang dimaksud dengan kata bebas itu? Dimaksud dengan pernyataan saya bebas itu. Saya bebas dari hutang misalnya, saya bebas dari belenggu,
saya bebas untuk melakukan satu hal, atau yang mana? Harus ada kata yang cukup bisa menjelaskan maksud dari kata bebas itu. Misalnya, kita harus diberitahu dari hal-hal apa saja ia telah dibebaskan. Saya bebas dari rasa takut misalnya. Barulah kalimat itu mengandung pengertian yang bisa kita terima, bisa kita pahami artinya, bahwa ia sedang mengatakan dirinya telah bebas dari paksaan tertentu, dari penghalang tertentu, dari belenggu, beban, atau pembatas yang dalam hal ini rasa takut itu. Baru kalau demikian perkataan bebas punya arti gitu. Ada artinya. Dan arti itu, teman-teman sekalian, itu sangat tergantung dari keterangan yang disusulkan setelah kata bebas dan menyebutkan jenis dari ikatan, paksaan, rintangan, atau beban yang daripadanya dia menjadi bebas. Rasa takut, bebas dari hutang, bebas untuk bepergian, dan seterusnya. Baru ketika ada jenis ikatan, paksaan, rintangan tertentu, kita bisa mengenali apa maksud dari kata bebas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bebas secara umum dan dasariah mengandung kenyataan yang berbeda-beda, mengandung kenyataan yang beragam. Kita berikan, katakanlah, pandangan dari perspektif progresif dan perspektif romantik. Lord Acton misalnya dalam bukunya History of Freedom menggambarkan tentang sejarah manusia. Jadi Lord Acton menggambarkan sejarah manusia dan melihatnya dari sudut pandang perjuangan manusia untuk memperoleh kebebasan. Jadi kalau dalam pengertian Lord Acton ini, kebebasan itu bukan sesuatu yang dimiliki oleh manusia, melainkan sesuatu yang perlu diperjuangkan olehnya. Jadi manusia butuh perjuangan agar dia mendapatkan kebebasan. Lord Acton menggambarkan bahwa sejarah manusia adalah tentang perjuangan untuk mendapatkan kebebasan itu. Kebebasan yang menurut Acton diperjuangkan adalah kebebasan dari belenggu alam. Dan hasilnya, perjuangannya sepanjang sejarah, bangsa manusia sekarang jauh lebih bebas dari penyakit, kelaparan, ketidakamanan, ketidaktahuan, dan seterusnya. Inilah salah satu gambaran tentang kebebasan dari satu kenyataan, dari satu perspektif progresif. Berbeda halnya dengan Lord Acton, Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract, bukunya yang sangat tersohor itu, justru berpandangan sebaliknya. Kalau dalam perspektif Acton itu sejarah manusia atau kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan, artinya kebebasan itu hal yang ada di dalam masa depan manusia yang harus diraih. Rousseau justru sebaliknya. Rousseau memulai bukunya The Contract Social itu dengan mengatakan, "Man is born free, and everywhere he is in chains." Manusia, kata Rousseau,
telah lahir dalam keadaan bebas atau lahir dalam kebebasan, tapi di mana-mana terbelenggulah ia. Manusia, kata Rousseau, terlahir sebagai manusia yang bebas atau state of nature. Kondisi alamiah manusia itu adalah bebas. Kebebasan itu sudah menjadi bagian integral dari diri manusia ketika manusia itu lahir. Dalam sejarah perkembangan kehidupannya, manusia selalu menghadapi rintangan dan belenggu. Jadi kalau Acton melihat kebebasan itu di masa depan sebagai tujuan yang terus-menerus diperjuangkan, Rousseau justru sebaliknya. Rousseau justru melihat kebebasan itu ada dalam posisi awal manusia ketika ia lahir. Satu di depan, satu di awal. Nah, itu menunjukkan kenyataan yang berbeda. Ini kalau Acton beranggapan manusia sedang berkembang menjadi lebih bebas daripada semula, sementara Rousseau menyatakan bahwa manusia sekarang itu kurang bebas daripada ketika dia di masa-masa awal atau pada masa di mana ia dilahirkan dan seterusnya. Kata Rousseau, manusia semakin tidak bebas. Kata Acton, manusia justru sekarang berkembang menjadi lebih bebas dari keadaan semula. Nah, justru itulah karena perkataan bebas memiliki macam-macam arti, maka apakah ini sesuatu hal yang bertentangan? Sebenarnya tidak juga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kebebasan itu memiliki arti yang bertentangan. Hanya saja kebebasan memiliki kenyataan yang berbeda-beda. Pengertiannya berlainan. Citra kebebasan yang difahami oleh Lord Acton itu lebih pada aspek atau citra progresif, sementara Rousseau menggambarkan keadaan manusia dari citra yang romantik. Kenapa disebut romantik? Karena ia menginginkan dengan kebebasan itu dia mengimajinasikan manusia untuk kembali hidup pada cara-cara awal, cara-cara primitif, cara-cara alamiah, back to nature. Agar apa? Agar manusia bebas dari belenggu-belenggu kehidupan yang merintangi hidupnya sekarang. Bebas dari rasa takut yang sedemikian menghantui ketika negara tidak bisa menghadirkan rasa aman, misalnya. Bebas dari persekusi dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai dirinya dan seterusnya, sehingga dalam imajinasi Rousseau manusia perlu kembali kepada kehidupan awal, kehidupan alamiahnya, kehidupan di mana dia lahir secara bebas, yang kemudian kebebasan itu mendapatkan belenggu dalam perkembangan kehidupannya. Dua-duanya memakai kata kebebasan, tetapi kenyataan yang dituju oleh keduanya berbeda-beda. Mereka, Lord Acton dengan citra progresifnya maupun Rousseau dengan citra romantiknya, menuntut kebebasan dari belenggu yang berbeda, yang berlainan. Tuntutan kaum progresif, ya, tuntutan seperti yang dibayangkan oleh Acton adalah pembebasan dari belenggu alam yang telah dicapai oleh negara-negara industri. Tetapi kebebasan itu dicapai, ya, dengan menukar belenggu alam dan belenggu institusi politik yang menandai munculnya negara-negara modern. Sementara kaum romantik menuntut agar ikatan-ikatan institusi politik dengan segala birokrasinya itu dihilangkan.
kaum progresif melihat ke depan, sementara kaum romantik menoleh ke belakang. Pertentangan ini sebenarnya, atau perbedaan ini sebenarnya sederhana gitu ya. Sebenarnya simple. Keadaan yang oleh kaum progresif dipandang sebagai perbudakan, itu oleh kaum romantik justru disebut sebagai kebebasan. Sementara apa yang oleh kaum romantik dianggap sebagai perbudakan, itulah yang oleh kaum progresif disebut kebebasan. Ada sisi persamaannya di satu sudut, tetapi juga ada perbedaan di sisi yang lain. Apa persamaannya? Keduanya sama-sama merujuk kepada pemahaman dasar tentang kebebasan, yaitu ketiadaan penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Hanya saja keduanya lahir dalam kenyataan yang berbeda-beda. Yang ketiga, yang pertama, bahwa kebebasan itu secara umum melahirkan ketidakjelasan. Yang kedua, menunjukkan kenyataan yang berbeda. Yang ketiga, secara umum dan dasar ya, yang namanya kebebasan itu kan menunjukkan ketiadaannya penghalang atau kewajiban-kewajiban. Dari uraian tadi tampak bahwa yang namanya bebas atau arti kata bebas dan kebebasan baru menjadi jelas kalau dikatakan dari apa seseorang telah dibebaskan atau masih bebas itu. Sehingga mengulangi dari apa yang disampaikan di awal, kesimpulan dari apa yang bisa kita tarik dari uraian di atas, bebas, arti kata bebas pada umumnya dan pada dasarnya ialah ketiadaan penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban. Kesimpulan itu berlaku juga kalau orang lebih suka menekankan bebas untuk daripada bebas dari. Kebebasan untuk berbuat sesuatu pada dasarnya dimungkinkan oleh kebebasan dari apa yang menghalangi orang untuk berbuat demikian. Sekali lagi, kebebasan untuk berbuat sesuatu pada dasarnya dimungkinkan oleh kebebasan dari apa yang menghalangi seseorang untuk berbuat demikian. Sebagai contoh misalnya saya mengatakan begini, saya bebas untuk menggunakan kamar ini kapan saja. Saya bebas untuk menggunakan kamar ini, ruangan ini kapan saja. Maksud perkataan demikian yakni saya bebas dari halangan apa saja yang kiranya dapat menjadi rintangan bagi saya untuk menggunakan kamar ini kapan saja. Pernyataan bahwa saya bebas untuk menggunakan ruangan ini kapan saja, itu artinya bahwa saya bebas dari segala halangan yang menjadi rintangan bagi saya untuk menggunakan kamar ini. Sekali lagi, kalau kita membedakan bebas dari dan bebas untuk, atau bebas untuk dan bebas dari, maka sesungguhnya kebebasan untuk berbuat sesuatu pada dasarnya dimungkinkan oleh kebebasan dari apa yang menghalangi orang berbuat demikian. Bebas untuk melakukan sesuatu itu dimungkinkan hanya bisa dilakukan oleh kebebasan dari sesuatu yang menghalangi berbuat demikian itu. Sehingga
teman-teman sekalian, kebebasan semacam ini atau paham kebebasan dalam arti ini bisa menjadi pengantar kita untuk memahami kebebasan dalam pengertian yang lebih spesifik atau lebih khusus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.